Oh, belum hadir semua ini. Kemana? Masih kurang 3 orang. Baru Pada kemana ini, proses Mas? join, Pak. Tanwiro. Di mana? Baru proses mau join gitu. Oh iya, suruh segera ya. Ya. Ini kenapa Mbak Nurkoyimah? Sedang tidak enak badan. Oh iya. Pak sedang sakit jadi tidak masuk. Ini. Hah? Nggak masuk? Izin tidak menggunakan putih ya Pak. Oh iya. Kenapa habis baju putihnya? Tidak, lebih sakit jadi tidak masuk sekolah. Oh, nggak masuk. Iya, nggak apa-apa harusnya pakai baju putih. Tapi mungkin males ganti ya. Ya, nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan bimbingan yang terakhir ini ya. Sebelum seminar. Seminar rancangan kapan? Mas Tanwiro. Seminar Eh, rancangan hari apa? untuk jadwal yang di-share Bu Ana kemarin hari Senin, Pak. Senin besok ya. Betul, Pak. Oke. Ini eh, maju atau sesuai jadwal? Maju, Pak. Maju berapa hari? Maju Kalau 3 hari Pak, dari Rabu, Rabu ke Senin. Waduh, ini terlalu cepat ya. Kalau gitu kita hari ini anu ya, review cepat. Nah, fast review ya. Satu-satu eh, seperti gladi resik ya. Tapi mudah-mudahan ya karena waktunya cepat, kita mudah-mudahan bisa terangkum semua. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan ini kita membaca basmalah agar acara berjalan dengan lancar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, kita mulai ya dari sisi paling kiri Mbak Nindi dulu. Ya, Mbak Nindi tolong ditampilkan rancangannya ya. Ini kan udah hari pembimbingan terakhir. Saya harap Bapak Ibu sudah jadi rancangannya. iya, Pak. Yang contoh-contoh itu udah saya share kan ya dari awal ya. Udah ya. Sudah, Oh, Pak. oke oke ya. Untung kita agak cepat kemarin ya. Kalau enggak ini karena maju 3 hari, waduh. Pak, apakah Oke, sudah muncul? udah muncul ya. Di scroll pelan-pelan ya. Oke, Kita bentar, lihat Pak. Bentar. ya judulnya dulu ya. Di scroll pelan-pelan. Rancangan aktualisasi ya. Ini nggak usah pakai profesi Mbak Nindi. Oh, iya, Pak. Ya Redaktur dihapus saja. Angkatan 38. Nilai-nilai dasar hak profesinya dihapus. Nilai-nilai dasar. Hmm. Ya. Terus calon pranata itu nanti dimasukkan anu aja sini. Nama, NIP, terus jabatan. Oh, baik, Pak. Calon pranata itu di cut ya, dipotong, Iya, Pak. diganti di situ. Ya, itu dihapus yang atas. Ya, yang lain nanti diikuti ya. Ntar, Mbak, pelan-pelan dulu Mbak, dinaikkan dulu dikit ya. Apa tadi judulnya? Coba lihat. Revitalisasi peralatan laboratorium IPA Hmm. melalui optimalisasi fungsi ruang penyimpanan di MTS Negeri 6 Demak. Revitalisasi peralatan laboratorium. Karena labnya yang nggak ada itu ya ini ya. Ya, betul. Eh, Revitalisasi melalui.
Optimalisasi fungsi ruang penyimpanan tuh gimana? Eh, Sementara ini kan ruang penyimpanannya itu sharing kan Pak sama ruang Mm-mm. sama perlengkapan rebana. Di ruangnya Mm. itu ada satu, dua, tiga, ada 5 rak. Nah nanti Mm-mm. rencananya mau saya bagi yang 3 rak itu nanti untuk peralatan, kemudian yang 2 itu untuk peralatan rebana. Nanti saya komunikasikan dengan PIC yang mengurusi peralatan rebana tersebut. Kalau untuk area yang nanti bentuk letter L itu nanti raknya untuk khusus untuk peralatan laboratorium gitu, Pak. Oke, langsung ke matrik, coba matrik. Ya, Baik, baik, Pak. Hmm. oke ya, nih perencanaan kegiatan. Nah, ini yang pertama ini di anu, Mbak. Yang pertama ini diganti kata-katanya. Eh, Penyiapan rancangan aktualisasi gitu aja. Penyiapan rancangan aktualisasi. Ini yang kegiatan tahapan A-nya ini konsultasi dengan mentor. Oh, iya, Pak. Mm-mm. Nah, itu yang C itu dijadikan. Ya, ini jangan langsung rencana revitalisasi kan. Ini ceritanya pertama belum tahu dulu programnya apa, Mbak. Iya. Melaksanakan konsultasi dengan mentor terkait rancangan aktualisasi gitu. Nah, nanti outputnya ini hasil catatan hasil konsultasi. Ya, catatan konsultasi dengan mentor ya. Dan gitu. Itu Terus ini centangin punya aku belum selesai itu. Ya nyentang jenis tabungan belum. apa itu Mbak Nindi? Ini yang B ya. eh, Menyusun rencana rancangan aktualisasi gitu Mbak. Nah gitu. Ya. Ini perlu nggak Mbak? Surat tugas, Pak. Enggak, ini udah ya, udah ada nih. Ini udah benar nih yang. Nah itu outputnya ya C aja. Kalau tahapannya C sampai C, outputnya juga C. Rencana rancangan aktualisasi. Yang B-nya rencana. Oke. Terus yang nomor 2. Inventarisasi dan klasifikasi ya. Menyiapkan lembar kerja. Oke sih yang ini. Output yang D apa ini Mbak? Output yang B ini nanti akhirnya jadi satu Pak di lembar kerja inventarisasi. Jadi nanti di lembar kerjanya itu ada nama alat, jumlah, kondisi, sama nanti klasifikasinya. Oke ya. Yang nomor 3 coba. Ini yang nomor 2 masih ada 3 langkah ini Pak. Oh, ini digabung aja yang bisa digabung Mbak. Oh, baik Pak. Langkahnya ya. Oh, ya. Tahapannya coba. Tadi yang apa ini? Ya, pokok ini bisa digabung mungkin yang ini. Nah, ini kan belum ini Mbak yang membersihkan ini belum dong. Kan dia baru inventarisasi tuh. Iya. Yang membersihkan ini belum harusnya. Jadi nomor 2 ini Ya. Mbak Nindi cukup mendata aja dulu, menginventarisasi dulu. Oh, iya Baru Pak. nanti nomor 3 membersihkan gitu. Ya itu dipindahin aja nomor 3 nanti. Untuk pengecekan fisiknya ini juga jangan di tahap 2 ya Pak. Ya
Enggak, kalau ini kan ini termasuk inventarisasi kalau pengecekan. Oh, oh, yang membersihkan ini ya, Pak. Iya, maksudnya kan ini dipilah-pilah dulu gitu kan. Oh, iya, Pak. Ditata, dipilah-pilah, nanti baru proses pembersihan kan gitu kan. Iya, Ya, Pak. coba nomor 3. Nanti yang bisa digabung itu Mbak. Iya, Kalau Pak. maksimal 4 aja tahapan. Oh, baik, Pak. Nah, ini nomor 3 ini eh, atau kalau mau digabung tadi inventarisasi dan pembersihan gitu Mbak. Itu bisa Oh, digabung. Tadi tahapannya yang itu bisa. iya, Pak. Coba ini ditambahkan inventarisasi dan ini klasifikasinya nggak usah. Inventarisasi dan apa namanya? Pembersihan atau apa? Dan apa ya namanya? Inventarisasi dan apa Mbak? Kira-kira? Oh, Eh, ya memang pembersihan ya. Dan kayaknya eh, nggak ada kata itunya, Pak. inventarisasi dan pembersihan ya memang pembersihan. Ya, ya udah nggak apa-apa. Inventarisasi dan pembersihan peralatan dapur ya udah. Inventarisasi ini ya termasuk klasifikasi tadi Mbak. Iya, Mana Pak. yang rusak, mana yang itu kan. Oke, nomor 3. Nomor 3 tadi ya. Optimalisasi ruang penyimpanan. Ya. Ini apa zonasi ini? Iya, Oh nanti. di Iya, nanti di rencana saya itu kan mm, raknya itu 3 tingkat. Itu nanti saya mm, bagi untuk yang tingkat untuk rak yang paling atas itu untuk kumpulan peralatan yang jarang digunakan. Kalau untuk yang sering oh ya. digunakan Ya ini yang nanti A, ditempatkan paling yang A bawah. ini dulu membuat raknya dulu menyiapkan rak penyimpanan gitu. Raknya udah ada, Pak. Oh udah ada. Iya, Berarti eh, kan itu perlu dikasih kayak tempelan label gitu nggak iya, sih Pak. raknya? Ini di poin C. Oh, ya itu di atas kan dong ya. Oh, iya, Pak. Benar, Pak. Mm-mm. Iya, kan disiapkan dulu tahu zonasinya itu. Atau itu bisa digabung memberi label itu Oh, menen- menentukan zonasi kan sama tuh itu. iya. Menentukan zonasi dan memberi label pada rak gitu. Ya, Label, ya, kan disiapkan dulu itunya baru langsung menyusun itu aja. Yang B itu nggak usah. iya. Tahapannya nggak usah kebanyakan Pak, nanti bingung. Iya, Pak. Nanti kalau ditanya penguji malah terus tagihannya terlalu banyak nanti apa ini outputnya kan gitu. Jangan blunder nanti kita repot sendiri kalau ini. Se Sesimpel mungkin. Terus apa C mendokumentasikan Yang kondisi ruang C penyimpanan. saya hapus aja, Pak. Langsung ke D. Iya itu nggak usah deh. Mm-mm. Itu nanti kan ini Mbak masuk di yang A ya. Ya, Maksudnya ini untuk bukti Mbak Nindi. Bahkan semua kan difotoin iya, kondisinya Pak. ya. Iya. Nanti itu difotoin. Tapi udah ya, udah difoto. Gimana, Pak? Udah difoto belum sekarang? Kemarin udah sempat difoto kondisi awalnya, Pak. Udah ada beberapa. Iya, sebanyak mungkin ya Iya, Pak. dari beberapa sisi gitu. Iya. Biar kelihatan kerjanya nanti. Ini dulu seperti ini ya. Iya. Sekarang udah rapi kan. Iya, Oke. Pak. Melakukan finalisasi dan pengecekan ulang. Oke ya. Yang 4, yang 4. Nah, digitalisasi administrasinya. Peralatan laboratorium. Ini di Google Spreadsheet ya. Iya, Pak. Untuk Aduh. inventarisasinya di Google Spreadsheet. Nanti untuk
panduan penyimpanan peralatannya di Google Doc, kemudian Hmm, untuk formulir pemeliharaan rutin dan monitoring penggunaan alatnya di Google Spreadsheet. oke, oke. Nah, ini udah lengkap ini. Bagus. Coba turun lagi. Yang 5 apa? Yang Kegiatan 5 kelima. ini, Pak. Oke. Ini tambahi evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan. Ya. Revisi. Bukan di Oh, di kegiatannya. judulnya evaluasi Hmm, kegiatan. Evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan. Ya. Kan bikin laporan juga nanti. Iya, Pak. Ya. Iya. Oke, saya pikir udah cukup lengkap. Nah, ini kemarin yang nanya masalah SOP ya, OP Mbak Nindi yang nanya masalah SOP bukan? enggak, saya waktu nge-WA Pak Rois tanya soal matriks saya kegiatan yang Oh, seperti itu matrik. bagaimana ya? Oke, oke. Ya. Ada yang nanya Bapak Ibu. Jadi gini, ini tadi udah ada benar ya. Menyusun panduan. Coba yang nomor 4, Mbak, diperlihatkan ke teman-teman. Bentar. Yang tahapan menyusun panduan. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu ya, kalau ada kegiatan yang sifatnya itu memerlukan prosedur pelaksanaan, itu sebisa mungkin dibikin panduan. Termasuk yang itu, yang optimalisasi medsos-medsos dulu ya, yang di KUA itu dibikin panduan. Namanya eh, panduan pemanfaatan media sosial gitu. Nah, itu mulai dari menyangkut PIC-nya, ya, penanggung jawabnya, terus prosedur uploadnya, ya, prosedur eh, interaksinya bagaimana gitu. Nah, itu panduan tuh itu. Karena ada penguji yang dia anti terhadap kata SOP. Ya, jadi cukup ditulis panduan aja. Nah, panduan itu ya untuk semua nanti ya, Mbak Nindi ya. Iya, Siapa yang akan menggunakan peralatan ini kan gitu ya. iya, Pak. Oke. Ya, makasih Mbak Nindi. Pak, mau Mudah-mudahan tanya, ya, itu kan nanti saya kayak ada 3 link, itu nanti linknya perlu saya kumpulkan jadi satu di Google Drive atau enggak ya, Pak? link apa itu? Link link dari yang link inventaris, link panduan, sama link formulir, itu perlu saya jadikan satu di Google Drive atau enggak? Pasti ya bikin link tree aja. Oh, Tahu iya. link tree nggak? Iya, Hah? ini yang poin E saya hapus aja ya, Pak. Iya, nggak usah. Atau bentar, itu digabungkan. Eh, ya, ini harus ada tahapannya yang memang menyimpan. Eh, coba yang A apa sih? Yang A apa A? Yang A tadi membuat formatnya, Pak. Oh iya, ini kan udah ada nih memasukkan data ini, ya kan? Iya, Ya itu dihapus aja ini. Yang E ya itu iya, itu Pak. hapus aja. Linktree tahu kan Mbak Nindi? Iya, tahu, Pak. Ya pakai Linktree aja. Nanti orang-orang yang mau pakai di share Linktree-nya itu. Ini Iya. loh kamu kalau mau ini pakai itu. Gitu nggak, Mbak Iya. Nindi? Pak, sama Ya, mau tanya, untuk ya, penyusunan laporan itu saya cantumin di langkah kegiatan sebelum menyusun rencana tindak lanjut. ya, di akhir aja itu. D Di aja akhir. D. Di. Hmm, ya, oke. Gitu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Rois. Ya, sama-sama. Oke, lanjut lagi Mbak Retno. Nah, kita ngejar waktu mudah-mudahan Oke, Pak. cukup. Silakan, Mbak Nindi. Kok Mbak Nindi, Mbak Retno. Ya, ya, di ini dulu judulnya Mbak Iya, Pak. Mbak Retno. Ada peningkatan kompetensi pelaku pengadaan dalam menyusun HPS yang terstandar dalam Dalam perencanaan. Nah, ini Mbak Nindi. Eh, caranya kan belum disebutkan ini Mbak Nindi.
meningkatkan Caranya. kompetensinya dengan Mbak apa? Retno, Pak. Oh, nggih, Pak. Mbak Retno lupa ya. Mbak Retno ini Peningkatan kompetensi meningkatkan pelaku kompetensinya pengadaan dengan apa gitu? dengan dengan BIMTEK ini, Pak. Itu setelah setelah katalog itu penempatannya. Oh, nggih, Pak. Nah, ini bentar kita lihat dulu harus yang eh, lebih luas dan lebih Mbak. Maksudnya lebih artinya dampak atau ininya lebih luas dan Nggih. temanya juga lebih spesifik. Peningkatan kompetensi pelaku pengadaan ya. Nah, ini isunya apa kemarin? Masalahnya apa? Isunya itu ini, Pak, belum optimalnya untuk eh, indikator harga satuan itu sebenarnya Hmm. udah ada, tapi belum digunakan gitu, Pak. Jadi untuk penyusunan HPS-nya itu masih beragam, belum ada standar, belum terstandar seperti itu, Pak. Nah, ini sebentar jangan di-scroll dulu. Di Nggih. judul aja dulu nanti. Nanti kan ketahuan. Nah, ini Mbak Nindi jangan terlalu luas di kompetensi. Apa ya sifatnya jangan. Kalau kompetensi ini Mbak Nindi nanti diukur bener loh. Orang-orang yang tadinya dianggap nggak berkompeten itu setelah Mbak Nindi adakan BIMTEK ini, kok Mbak Nindi, Mbak Retno ya. Mbak Retno setelah Nggih. adakan BIMTEK ini harus meningkat kompetensinya. Nah, ini terlalu berat. Janjinya Baik, Pak. Mbak Retno, janji politiknya terlalu berat ini. Peningkatan kompetensi. Ya, ini harus lebih diringankan sedikit Mbak Retno. Apa kira-kira? Atau peningkatan pengetahuan atau peningkatan apa gitu. Oh, nggih. Bisa, Pak, nggih, Artinya pengetahuan. artinya kita merendah. Ya, kira-kira Oh, apa nggih, Pak. bahasanya yang lebih ya. Pemahaman atau pengetahuan ya, Pak. Gitu aja pemahaman, peningkatan pemahaman gitu. Nah, gitu ini kan lebih low profile ya. Nah, Nggih, Pak. ini nanti kalau kompetensi Mbak Nindi dikejar-kejar, Mbak Retno yang salah terus ini. Karena tadi yang pertama Mbak Nindi ini jadi peningkatan pemahaman pelaku pengadaan ya dalam penyusunan HPS-nya. Ini yang terstandar dalam perencanaan. Ini nggak usah Mbak, nggak Nggak usah usah pakai. terlalu panjang, nggak maksudnya dalam penyusunan HPS gitu aja. Nih, kemarin kan, Pak, sebenarnya saya mau satu itu, tapi pas pertemuannya Hmm. kemarin, eh, info dari Pak Royce, jadi minta menambahkan e-katalognya, Pak, kemarin di isunya. Jadi ini nggak usah malam loh ya, nggih, Pak. Dan. Dalam perencanaan. Maksud saya gini Mbak, Gini ya. ya maksud saya kemarin itu kan orang-orang ini diarahkan untuk mempelajari e-katalog itu loh Mbak. Kalau Oh, Mbak nggih, Pak. Retno kan ini fokus di penyusunan HPS tok gitu ya. Nggih, nggih, Pak. Nah, ini takutnya nanti terlalu sempit kalau cuman mereka suruh menyusun HPS gitu kan. Nah, Nggih, bentar. Penyusunan HPS. Oh iya, penyusunan HPS eh, ya gitu aja sih cukup ya saya pikir yang nggih. terstandar. Baik, Pak. Jadi pengadaan dalam penyusunan HPS melalui BIMTEK. Nah, melalui BIMTEK e-katalog gitu Mbak. Iya nggak? Melalui BIMTEK e-katalog. BIMTEK pengadaan melalui e-katalog.
Ya, itu yang terstandarnya itu dipindahin aja belakang. Peningkatan pemahaman pelaku pengadaan dalam penyusunan HPS ya melalui BIMTEK pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog. Itu dalam perencanaannya dihapus aja atau dipindahkan belakang. Dalam perencanaan itu loh, Mbak. Ya, dalam perencanaan itu ya, Nggih. dihapus aja. BIMTEK perencanaan pengadaan. Ya, BIMTEK perencanaan tambahi perencanaan. Nah, ini kan dalam rangka untuk perencanaan pengadaan toh, Mbak. Atau Iya, Pak, betul. persiapan lah intinya gitu ya. Eh, iya, persiapan pengadaan di tahap perencanaan. Di tahap perencanaan atau menentukan HPS ini kan. Ya, ya penyusunan. Selama ini masih belum ya, belum pada bisa di sana. Eh, Sebagian, Pak, kalau yang direktorat itu sudah banyak, sudah mulai menggunakan Inaprok katalog ini. Tapi kalau untuk Mm-mm. yang fakultas itu masih banyak yang ini, Pak. Kemarin seperti yang saya sampaikan, penunjukan langsung. Mm-mm. Jadi sebentar, target audiensnya Mbak Retno ini yang mana? Yang semua, Ya, yang yang lemah-lemah ini, itu ya? yang pelaku pengadaannya, Pak. Ya, tapi kan tadi udah ada yang pakai e-katalog kan. Berarti yang ini yang Nggih, belum-belum toh. nggih, betul. Mm-mm. Yang targetnya berarti nanti coba kita lihat metriknya. Ya, kita lihat metriknya. Metriknya langsung ya. Harus mengenal ya. Identifikasi kondisi. Nah, inilah anu dulu. eh, Penyiapan rancangan aktualisasi dulu, Mbak. Ya, aktualisasi. Penyiapan rancangan aktualisasi ya. Sama kayak Mbak Nindi tadi. Nggih, Pak. Nah, konsultasi dengan mentor. Kemudian ini menerbitkan surat tugas Mbak Nindi, Mbak Retno ya. Untuk Menerbitkan surat tugas, Pak. ya Berarti, penerbitan surat tugas pelaksanaan rancangan aktualisasi. Surat tugas pelaksanaan rancangan aktualisasi. Pelaksanaan aktualisasi gitu aja. oh, nggih. Ini fungsinya gini loh Mbak Retno. Nanti kalau Mbak Retno mau ngadakan BIMTEK, itu tidak diacuhkan atau tidak dipandang sebelah mata. Ini mau ngapain sih Mbak Retno ini kok undang-undang BIMTEK ini buat apa gitu. Nah, Mbak Retno bisa menunjukkan surat ini loh Pak, saya tuh ada suratnya untuk ini ya. Gitu ya. Baik, Pak. Baru yang C itu menyusun rancangan ya kegiatannya Mbak Retno ini. Gitu ya. Menyusun rancangan kegiatan BIMTEK gitu. Yang D sama E itu nanti itu baru tahap kedua itu nanti kegiatan kedua. Ya, Ya. ya. Coba nomor dua Nomor dua. nanti disesuaikan ya. Nah itu nanti ini udah cocok sih studi regulasi dan literatur. Ya, oke. Heeh. Betul ya, betul. Ini dulu B dulu. Berarti yang tadi nomor tiga itu Mbak. Itu jangan, Pak. Oh, nggih. Atau ini mau digabungkan. Nomor tiga itu kegiatannya kurang lebih menyusun materi BIMTEK-nya Mbak. Iya, Pak.
Ini saya Ya, penyusunan draft. panduan. Iya, iya ini dan menyusun yaitu ini kan untuk BIMTEK-nya tuh. Nggih, betul, Pak. Oh iya, menyusun panduan teknis ya, Ada draft atau prosedur pembuatan HPS. HPS sebagai materi BIMTEK gitu. Yang sederhana itu dihapus. Mulai dari yang sederhana itu diganti. Yangnya ya yang itu melalui sebagai materi BIMTEK gitu. Sebagai materi BIMTEK. Nah, kan gitu ya. Terus nomor 4, finalisasi prosedur. Ya, ini nggak usah finalisasi sih. langsung mawon nih, Eh, Pak. Nomor 4 itu atau nggak apa-apa deh finalisasi. Jadi mungkin kan ada proses reviewnya ya. Nggih, di sini ada Itu review. reviewnya tadi dinaikkan Oke, Pak. Berarti di reviewnya nomor masuk ke 3 sini. situ. Ya, ya review internal ya. Baru finalisasi kan. Ya, oke. Nomor 5-nya apa? Nomor 5-nya sosialisasi atau BIMTEK-nya, evaluasi Hmm, dan penyelamatan. ya, ya. No, bisa dipisah aja, Mbak. Evaluasi dan penyusunan laporan nomor 6. Ya, itu kegiatan 6 ya. Ya, evaluasi dan penyusunan laporan. Ini dokumen teknis. Ya, ya yang B dulu toh, Mbak. Enggak, Sosialisasi. jadi ini apa namanya? eh ini ada undangannya enggak? Undangannya di mana tadi? Eh, Kalau rencana saya itu nanti saya ikut serta, Pak. Misalkan dari Mm-mm. fakultas atau ini ada yang sedang penyusunan, itu biasanya kami dilibatkan, Pak, untuk mereview begitu. Nah, nanti saya coba Hmm. masukkan ini, Pak. Kalau rencananya sebatas itu, jadi bukan yang membuat acara gitu, Pak. Ya, dibunyikan di nomor 5 itu. Me, apa? Men- yang A ya, yang A, 5A itu apa? Mencari jadwal atau apa gitu. Mencari jadwal yang mereka kegiatan toh maksudnya. Nggih. Nah, itu apa kata-katanya itu kira-kira? Gitu. Itu ya. Nggih, Pak. Tulis saja mencari jadwal dulu. Nanti diganti kalimatnya yang bagus. Baik, Pak. Mencari jadwal dan menentukan jadwal ya. Menentukan jadwal BIMTEK disesuaikan dengan agenda kegiatan mereka gitu aja. Nah, gitu. Ini kan nggak tahu when-nya kan nggak ada when, kapan kan gitu. Harus 5W ya, Bapak Ibu. Nggih, Pak. Untuk siapa ya, kapan kan, di mana ya, gitu ya. Nah, gitu Mbak Retno, Nggih. nggih. Dari Pak Boy, Disesuaikan Pak Roy, semuanya ya. terima kasih. Nggih, Pak. Nggih, Terima kasih, Pak. sama-sama. Ya, ayo Pak Muhammad Tanwirul sekarang. Ya, kita cepat aja nih. Oke, siap. Bentar, Oke, Pak. Ini sebentar. Apakah sudah nampak, Pak? oke. Ya, Mbak Nindi ya, silakan. Oke, udah kelihatan. Untuk Ya, judulnya, pemanfaatan media sosial sebagai sarana digitalisasi layanan informasi nikah di Andong Boyolali. ya, tambahi kabupaten. KUA Andong, Kabupaten Boyolali, gitu ya.
Ini Pak Tanwirul, Mas Tanwirul jangan digitalisasi sebagai sarana informasi dan edukasi ya. Sarana Hmm. digitalisasinya dihapus ya. Sebagai sarana informasi dan edukasi layanan nikah. Nah, pelayanan apa pelayanan? Pelayanan ya. Ya, pelayanan nikah. Ya, oke. Langsung di metriknya coba. Pakainya apa aja Mas Tanwirul? Medsosnya. Instagram, TikTok, dan Facebook, Pak. Instagram, TikTok, dan Facebook. Coba kita lihat langkah-langkahnya ya. Iya. Ini, Pak. Ya, oke. Perencanaan dan penyiapan rancangan aktualisasi ya. Konsultasi dengan mentor, koordinasi dengan penyuluh. Ini Mas Tanwirul hmm, ini cukup 3 aja. Yang C ini penerbitan surat tugas. C-nya penerbitan Ya. surat tugas, pelaksanaan aktualisasi ya. Penerbitan surat tugas, rancangan, pelaksanaan aktualisasi ya. Ya, yang D-nya ini nanti aja nomor 2 ya. Ya, dihapus aja. Dibuat nomor 2, membentuk tim pengelola media sosial dan bimbingan teknis. Nah, ini nah bagusnya ini membentuk tim pengelola dan eh, jangan bimbingan teknis dulu dan panduan ya, dan panduan pengelolaan media sosial. Panduan dan menyusun panduan, menyusunnya. Ya, panduan ya. Panduan pengelolaan media sosial. Nah, itu konsultasi ya. Ya, ini diganti ya B-nya ya. Menyusun Jadi, panduan pengelolaan media sosial. Jadi cukup 2 aja. Yang 3, membuat desain konten informasi layanan nikah di media sosial. oke. Desain konten ya, boleh ini. Hmm, ya, oke. Nomor 4, Sosialisasi dan peningkatan jumlah pengikut media ya, sosial agar menjangkau lebih banyak masyarakat. ya, oke. Betul. Nomor 5, publikasi Publikasi konten dan dan manajemen. manajemen Oke. interaksi media sosial. Itu manajemennya tulisannya dibenerin. Manajemen Oh, tulisannya. Manajemen ya. Manajemen. Pakai J. Kan bahasa Indonesia. Nah, nomor 6. nomor 6, evaluasi dan penyusunan laporan. Ya, oke. Ntar ada yang terlewat nggak kira-kira? Nggak ada ya. Nomor 2 tadi cek lagi. Nomor 2. Nomor 2 membentuk tim. Nah, ini penting ini.
Tapi tadi yang ketimpa yang nomor 4 nggak, Mas Tanwiro? Yang menyusun panduan tadi. Jangan kedobelan ya. Kalau ada nanti dihapus. Tidak, Pak. Nggak ada ya? Tidak, Pak. Nggih. Oke ya. Ya udah oke sih. Panduannya ini bisa bikin kan? Sederhana aja Mas Tanwiro. Bisa. Jadi nanti Bisa. ini tak kasih cara nanti download aja di internet yang panduan pengelolaan medsos gitu kata kuncinya. Atau suruh Ya, bikinin chat GPT ya nanti ya, di jalan ninja nanti saya, Pak. disesuaikan ya dengan KUA Andong gitu nggih. Nggih, Pak. Nggih, sukses Mas Tanwiro. Nggih, Nanti terima kasih, Pak. diperbaiki ya yang masih salah-salah ketik ya diperbaiki. Nggih, Pak. Terima kasih. Sami-sami. Lanjut Mbak Nur Koimah yang lagi sakit ini. Oke, Pak. Silakan ditampilkan. Mulai cover apa langsung matriks, Pak? Cover dulu. Oke, sebentar. Kan ini finalisasi, mau ujian tuh, Oke, benar ya. Jadi kita review semua. Kadang Pak, kadang coach itu ada yang nggak kayak gini loh, Bapak Ibu. Ya nggak diperiksa Pak, sudah satu-satu. nampak, Pak? Ya masih loading ini. Nah ini udah. Oh ya, ini untuk kemarin judulnya Mm-mm. adalah sebentar. Judulnya kok nggak ada di sini, Mbak? Oh Ini ini. di bawah. Ya. Optimalisasi program MMQ melalui peningkatan peran orang tua siswa dalam pembiasaan pembacaan Al-Quran di Mandua Oke. Rembang. Bagus. Bentar, Terus, bentar. MMQ ini kan udah ada ya dulu ya. Tapi belum ya, efektif. Belum mana ya. ya, Belum jadi optimal. jalannya itu belum efektif gitu, Pak. Belum optimal antara outputnya belum sesuai dengan apa yang kami harapkan. Pembiasaan Lalu pembaca. ini ke Oke sih. bawah, ini hanya lembar Langsung metrik persetujuan aja. sih, Pak. Metrik, Metrik. metrik. Ya, metrik. Ini kan udah saya review kemarin judulnya tuh. Ya, Mm-mm. Coba metriknya. bentar. Di scroll aja ini. Saya mau lihat bagaimana caranya Mbak Nurkoyimah ini meningkatkan peran orang tuanya. Pakai metode apa coba dilihat. Nggih, nih. Sampun, Udah, belum. Masih loading kayaknya. Ya, tunggu dulu. Terjadi lag ini karena dari Rembang sampai ke sini ya lumayan toh waktunya. Ini kok belum muncul-muncul ini. bentar, Pak. Ya, Sudah, Pak. belum, belum. Ah ini, bentar, tunggu dulu. Belum, masih loading ini. Ini, Baru tugas asinkronus ini. oh ya, ini matriksnya di bawah, Pak. Ya, ini dia. Oke. Ini jadi yang ingin saya kuatkan itu di kolaborasi via digital saja, Pak, karena lebih mudah. Oke. Untuk Mbak itu kegiatannya ada nomor satu disamakan tadi yang lain. Penyiapan rencana. yang ini, Pak. Iya. eh, Penyiapan rencana rancangan aktualisasi. Atau penyiapan rancangan aktualisasi gitu aja. Nggak usah rencana. Ya. Itu nggak usah ditulis dulu programnya. Karena etok-etoknya ini belum ada, Mbak. Harus konsultasi dengan mentor dulu. Jadi Jadi itu programnya dihapus menawi dulu. kulo salah penafsiran. Jadi kulo Hmm? kira itu kegiatan yang mendukung kegiatan ini gitu loh, Pak. Kegiatan yang mendukung optimalisasi gitu. Jadi kulo siapkan 5 kegiatan kemarin, 5 program gitu.
Iya, Jadi memang. itu, Tapi kan ini kan kegiatan hmm, ini kan kalau Mbak Nur Koyimah lihat di jadwal itu kan ada dijadwalkan gitu kan. hmm, Ada di kalendernya toh. ya, berarti nanti Nah, alurnya ngeten Pak ya, tanya Pak Rois. mm-mm. 5 program ini itu sebelumnya sudah diawali dengan penyiapan rancangan aktualisasi dan lain-lain. Iya, Ngoten. Berarti mm-mm. nanti Nanti kegiatannya lebih dari 5 ya kegiatannya. boleh, 6 boleh. Tadi kan punya Mas Tanwil kan 6, Hmm, nggak apa-apa. Yang penting itu oke, saya, ada runutnya gitu loh Mbak oh iya, Nur. Ya, saya ada catat di buku dulu runutnya. ya Pak. Ya, Saya catat di buku dulu, nanti iya iya dicatat. direvisi. Ya. Jadi itu yang tahapannya ini penyiapan rancangan aktualisasi ini konsultasi dengan mentor, kemudian Yeah, koordinasi dengan apa pengampu juga ini apa ini pengampu MMQ ini ada nggak? ada pembimbingnya. Ya itu koordinasi dengan pembimbing MMQ ya kan harus ngobrol dulu apa Yeah, masalahnya kan. Yang ketiga penerbitan surat tugas pelaksanaan aktualisasi gitu ya. ya. Ya, ini soalnya ada di jadwal Mbak. Nanti walaupun cuma 1 hari nggak apa-apa. Kegiatan Hmm, pertama ini di jadwal itu kan ada ya, yang di blok itu loh, yeah. metriknya itu tuh. Itu kan nanti di blok 1 hari, gitu aja Mbak. Nggak Yang usah untuk seminggu. penyiapan saja 1 hari. Iya, basisnya harian aja kalau bisa. Oh ya, Atau kalau itu ya jangan mingguan, setengah minggu aja kelamaan kalau cuman ini kan. Nanti iya yang Pak. paling lama itu di bagian ya tahapan yang inti-inti gitu ya. Coba yang nomor 2 di Untuk scroll. nomor 2, berarti harusnya nomor 2 ini yang program parent Iya, teacher Quran itu. itu apa bahasanya tadi? Ini program Oh, parent teacher Quran partnership. itu ngapain? Jadi itu orang tua itu diajak juga apa nggih? Hmm, hmm, ikut mantau ngoten loh Pak. Jadi Hmm, pembimbingnya tuh nggak cuma di sekolah gitu. hmm. Di rumah dia Iya, juga enggak dipantau. maksudnya ini sudah dalam bentuk tulisan Mbak Nur Khoimah atau cuman di angan-angan? Sudah, sudah. Dan ini memang rencananya programnya kan juga sederhana-sederhana gitu Pak. Iya, jadi Cuman mungkin tapi harus dibunyikan. Misalnya nomor 2 itu ya, menyusun program Parent Teacher Quran Partnership gitu ya. Nomor 2, kegiatan nomor 2 itu bukan di tahapan, Mbak. oh yang di sini. Iya, nomor 2 itu. Ini kan udah nomor 1 udah tadi, udah 3 kegiatan, 3 tahap toh. Nomor, nah itu nomor 2 nanti Iya Pak. menyusun program parent. Nah ini kan kata Mbak Koyimah udah ada ya toh. Ya. Nah nanti ya buktinya itu artikel atau tulisan Mbak Koyimah tentang ini PT KIP ini gitu loh. Bentuknya tuh eh, apa ya? Ya Ini artikel atau tulisan gitu. artikel. Mm-mm. Makanya saya tanya ini baru di angan-angan atau sudah ada tulisannya gitu kan. Ya, programnya sudah. Kayak tugas saya itu loh kemarin bikin makalah itu loh Mbak. Oh iya iya ya Pak. Ya makalahnya tapi kalau ini tentang ini PT KIP ini gitu ya. Ini di output ya Pak. Ya nanti tahapannya bisa 1 atau 2 ya 2. Menyusun draft PT KIP gitu kan. Di tahapan J. Oke. Tahapannya ini mau sama konsultasi enggak dengan mentor? Ada. Ya, berarti pertama konsultasi dengan mentor, kemudian baru yang B-nya menyusun
menyusun itu program PTKP gitu. Udah 2 aja cukup. Gitu Berarti ya. ini saya dihapus ya, Pak. Iyalah, itu nggak usah. Coba Oke. yang nomor 2. Nomor 3 apa kegiatannya tadi? Hmm. Nih, mengadakan sistem penilaian terpadu di rumah dan sekolah. Ini mengadakan tuh gimana maksudnya? Pengadaan, Pak. Jadi dikasih apa nggih sistem penilaian yang nanti terhubung dengan paket paket MMK Kit gitu loh, Pak. Jadi ada bukunya, buku yang ini nyambung dalam kegiatan keempat ya, Pak. Ini Mungkin jangan pengadaan bahasanya, Mbak. apa, Pak? Hmm, Hmm, melaksanakan aja mungkin. Melaksanakan sistem sistem penilaian penilaian. terpadu rumah dan sekolah. Ya, Dan ini terhubung dengan pemberian paket MMK Kit gitu loh, Pak. Ada kit oke. kecil Ya, ya saya paham. nih. Itu untuk artinya biar orang tua ngontrol juga toh. Ya, jadi nanti sistemnya seperti formatnya tuh Excel tapi dibukukan. Nah, Mm-mm, jadi kalau anaknya sudah belajar di mm-mm. rumah, ngaji di rumah sama orang tuanya atau sama guru ngajinya, ada tanda tangannya, Ada surat tanda apa, tangan. Ya, ya betul. Ini terus yang 4 apa? Membuat dan mengedarkan paket ini. MMQ, Majelis Muktamar Quran di Bukan Rumah. ini jadi satu dengan yang tadi Oh, program. berarti ini jadikan satu dengan Itu atasnya. tahapannya, itu jadi tahapannya. Kan tadi kan melaksanakan sistem apa tadi? Sistem penilaian rumah Mm-mm. sekolah. Nah, tahapannya yang A misalnya membuat dan mengedarkan paket MMG kan gitu ya. Ya, Terus yang B apa misalnya? Yang B-nya ya itu eh, ini untuk tadi atau untuk kegiatan menyepakati dulu Mbak tadi apa? yang Yang kegiatan tadi nomor 3 tadi yang ini, Pak. ya melaksanakan sistem itu menyepakati dulu kan gitu ya. Menyepakati bentuk kegiatan. Enggak, itu tetap Oke. Mbak. Oh, Kegiatan itu tetap tahapannya, maksud saya tahapannya. ya, ya, ya. Heeh, tahapannya maksudnya. Itu yang kegiatan itu udah benar. Melaksanakan sistem itu. Nah, tahapannya itu yang A, menyepakati bentuk kegiatannya, gitu kan. Baru yang kedua itu yang tadi kegiatan nomor 3 itu dipindahkan jadi tahapan. Yang ini dipindah ke A, menyepakati Ya, bentuk. itu menyepakati. Ya. Berarti konsultasi dengan mentor ini ditiadakan, Iya, nggak usah. ya kan? Atau membuat kesepakatan, jangan menyepakati, membuat kesepakatan, Membuat kesepakatan. membuat kesepakatan, Kegiatan bentuk, sistem ya tadi bentuknya kok hilang, membuat kesepakatan bentuk kegiatan tadi loh, bentuk, tambahi bentuknya ya. ya kan? Ya, baru yang B itu tadi pembagian apa tadi, Kit tadi loh. Baik. Ya, pembagian Kit. Nah, terus yang itu apa, nomor 4 tadi apa kegiatannya? Kalau nomor 4 itu kan sebenarnya apa nggih? Lebih ke perangkatnya gitu loh, Pak. Apa itu? Coba lihat. Nah, ini Perangkatnya apa? ya tadi MMQ, paket MMQ tadi. Oh ya itu nggak usah. Oh, ini. Itu kan masuk dalam tahapan udah cukup itu. Nek diurai lagi nanti kerepotan nanti Mbak. Oh iya. Coba yang bawahnya lagi kelihatannya. Oke. Yang paling penting kan melakukan itunya pemantauan tadi tuh. J. Coba lihat nomor 4. Nomor 4 itu mengadakan program malam Qur'ani keluarga.
Ya ini nggak usah pakai menghimbau toh, Mbak. Mengadakan ya Pak. Ya melaksanakan program. Ya. Jadi ini tuh kegiatannya eh, bukan cuman anak saja yang dihimbau untuk mengaji. Jadi orang tua itu ikut gitu loh supaya biasa dengan lingkungan Qurani tadi. Oke ya. Terus mengadakan kolaborasi Ini nggak usah kolaborasi dengan apa ini? dengan penduduk madrasah lewat kegiatan One Day One Juice. Hmm. Loh, ini anu ya, kegiatan itu banyak Ini, banget toh, Mbak anunya. hmm, berarti ini hapus Paket saja Pak. paket kegiatan itu banyak banget. Ini Hmm, nggak usah kan tadi yang paling penting itu tuh Mbak. Ini nggak usah ini. dengan orang tua ya. Iya, ini kan fokusnya jadi melenceng nanti kalau ini. Fokusnya itu anak-anak itu mendapatkan pendampingan dari orang tua gitu. Ini nggak usah Mbak. Ya. Berarti cuma tadi Pak, di kolaborasi orang tua itu udah masuk dalam ini penilaian serta tadi pembagian Iya, MMK kita tadi. ini termasuk yang malam Quran ini ya kira-kira penting atau enggak gitu kan. Hmm, Ini nggak perlu deh kayaknya. atau ini nggak usah Pak. Yang Quran ini nggak usah juga. Baru yang Berarti nomor empatnya itu melaksanakan ya pemantauan. melaksanakan pemantauan. Pemantauan Pemantauan, tadi apa namanya? penilaian Penilaian itu. mas Pemantauan, sekolah. Rumah penilaian apa? mas. Penilaian apa tadi? Yang oleh orang tua tadi loh maksudnya. Oh, yang tadi PTSP tadi. Ya itu. SPTRS Nah ini melaksanakan pemantauan ini. Gitu loh. program SPTRS. Nah Ngeten, ini Pak. ya tahapannya yang pertama Mm-mm. mengecek mengecek itu apa? Ya form-formnya itu loh. Iya, yang paket tadi nggih. Ya mengecek form MMQ apa apa tadi itu. Kan dilihat oh ini orang tuanya gimana nih Nggih, udah tanda tangan atau paraf atau belum kan gitu ya. nggih. Nah yang B-nya ini apa kira-kira tindakannya apa yang kalau sudah dipantau dan ternyata ini apa? Evaluasi. Nanti Jadi itu nomor 5 aja. oh, Ini kan ini dipantau dulu sambil jalan tuh, Mbak. nggih, dipantau Dipantau sambil sambil jalan. Ya, mungkin itu ya, Pak. Apa ya bahasanya? Jadi ya. nanti tindakannya itu setelah dipantau kalau sesuai berarti diteruskan. Kalau kalau Hmm. tidak itu em, Memberikan ini peringatan kepada orang tua kalau yang enggak oh ini ya, memberikan peringatan kepada orang tua. Ya bahasanya yang inilah nanti. peringatan apa? Pengertian. Ya memberikan apa ya? Kan? Intinya orang tua ini kalau yang belum mendampingi segera suruh mendampingi gitu lah. Itulah ya Hmm, bahasanya nanti dicari sendiri. atau mengkomunikasikan, Pak. Hmm? Mengkomunikasikan. Jangan mengkomunikasikan. Eh, ya memang lebih kepada peringatan sih, tapi apa ya bahasanya memberikan Himbauan. ini eh, memberikan ya memberikan apa ya memberikan ya himbauan juga boleh lah memberikan himbauan pada orang tua yang belum melaksanakan ya yang belum melaksanakan itu program itu ya ya Iya, Pak. ya gitu ya nomor 5 Oke. baru evaluasi
dan penyusunan laporan ya Mbak. Oke. Terakhir 5 atau 6 tadi? 5 ya kayaknya. Evaluasi dan penyusunan laporan. Ya evaluasi ini menyeluruh ya Mbak ya. Contohnya gini, Ya. apakah program ini sudah benar-benar tersampaikan ke orang tua atau belum gitu ya. Mungkin dari sisi pengumumannya belum apa gitu. Nah, nanti disesuaikan tahapannya itu. Pokoknya yang evaluasi itu menyangkut program ini. Nah, laporan ini untuk laporan nanti laporan aktualisasi, Mbak. Ya, laporan aktualisasi di akhir latsar ini. Gitu, Oke. Ya, Mohon saya nanti catat, Pak. disesuaikan. Makasih, Mbak Koyima. Oke, terima kasih Pak Rois. Ya, lanjut lagi. Mohon ya, saya stop share. Mbak Okta, ya silakan. Okta agak banyak. Saya share screen dulu nih. Nih. Di halaman cover nanti langsung ke apa metrik ya di sini. Penguatan Penguatan fungsi. fungsi Mm-mm. pengawasan internal SPI melalui penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi kegiatan di UIN Oh ya, Salatiga. ini yang kemarin pedoman udah dapat belum, Mbak Okta? Contohnya, Ini lebih nyari-nyari, Pak. ya Baru segera ini mulai mengkaji. udah Senin loh Oke, ujiannya. oke, Maksudnya kalau udah ada yang persis, tinggal tiru aja, Mbak Okta ya. oke, Nah, coba lihat oke, Pak. metriknya. Soalnya saya belum pernah lihat pedoman monitoring itu belum pernah nemu. Ya, coba ya mempersiapkan rancangan aktualisasi ya. Tahapannya ini konsultasi dengan mentor, penerbitan surat tugas, koordinasi dengan tim SPI. Oke, nomor dua, nomor dua ya, menyusun draft pedoman monitoring dan evaluasi kegiatan. Ya, ini sudah oke. Tapi harus segera ya Mbak ya, dicari contohnya ini. Iya, Pak. Karena Kemarin baru menyelesaikan RAH. baru RA-nya ya. Karena bagian Iya. intinya ini Mbak Okta ini. Bagian intinya di panduan pedoman monitoring ini. Gitu ya. Iya. Mengkaji referensi, ya menyusun draft aja. Langsung aja menyusun draft pedoman. Oh, Menyusun yang B. Menyusun draft pedoman. Ya. Draft pedoman, monitoring, dan evaluasi. Ya. Yang C, nomor 3, apa? Melakukan sosialisasi internal. Nah, oke. Ini kemarin udah kita review juga ya. Oke, mengumpulkan. Ini kan, ya betul. Masukan dan perbaikan. Oke, revisi. Ini langsung direvisi ya? iya, dari Kegiatan ketiga. internal tim dulu. Nanti masih ada uji coba di tahap keempat, kemudian Ini tahap berarti kelima ditambahin, Mbak, evaluasi lagi. melakukan sosialisasi dan eh, eh, apa ya? Ini soalnya kan udah ada revisinya ya. Iya. Apa gitu aja? Melakukan sosialisasi dan review apa perlu ya? Enggak. Oh ya. Dan review aja. Ya, review internal. Ya, review itu nggak usah pakai dengan. Oke. Melakukan sosialisasi dan review internal. Nah, ya. Oke. Nomor 4.
Nomor 4 ya. Nomor 4 Mbak Okta. Nomor 4, ini Pak, melakukan uji coba penerapan pedoman monitoring dan evaluasi kegiatan di UIN Salatiga Hmm, pada salah satu unit atau kegiatan. oke, bagus ya. Pada salah satu pilot projectnya di mana rencana ini? Eh, Mungkin di fakultas yang ada di rektorat gitu Pak. Eh, Atau di rektorat sendiri, di unit rektorat biasanya untuk uh-uh, UKM UKM mahasiswa gitu. yang terdekat dengan Mbak Okta gitu. Iya. Ya, ya itu kalau bisa ada dasarnya ya Mbak Okta. Pemilihan Oh pilot gitu. project ini apa dasarnya gitu? Apa karena faktor yang dekat tempatnya dengan Mbak Okta atau dia banyak kegiatannya yang masih acak adul ya? Ya Oke. gitu ya. Mungkin Ada bisa dasarnya. dari Mm, temuan yang mm. audit Irjen kemarin juga yang mungkin presentase Ya, akuntabilitasnya masih rendah, kita bisa nih Pak. atau yang sudah bagus justru ya. Ya, itu nanti Mbak Oh, Okta lah ngobrol dengan mentor ya. oke. Kira-kira yang mana nih yang saya mau jadikan pilot project gitu ya. Oke, Iya Pak. oke. Yang nomor 5, Yang nomor 5, melakukan evaluasi dan penyusunan laporan. ya udah selesai ya berarti. Nomor 4 tadi apa? Coba nomor 4. Nah, Melakukan uji coba. benar. Ini dan apa? Oh iya, ding, benar ya. Ini, oh iya, benar. Monitoring dan evaluasi kegiatan. Oke, saya pikir itu Mbak Okta yang paling penting draftnya ya, Iya Pak. draft pedoman itu. Pedomannya Iya, baik seperti Pak. apa? Itu intinya di Mbak Okta itu. Selamat melanjutkan Mbak Okta. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Sekarang Pak Mbak siapa nih? Rois, Assalamualaikum. Oh, gimana Mbak? Saya itu pukul 10 nanti ada tes akhir modul PPG. Jadi Mm-mm. harus on cam Pak. Badi pamit. Oh iya ya, monggo Boleh monggo tidak? ya. 10. Oke, Ya ya, silakan. terima kasih. Mbak Tenuan Pak Ayu, Rois, nggih. ya ya, Mbak Ayu Ginanjar ya. Wahyu, silakan Mbak Ayu tampilkan. Ya, apa judulnya? Oh, anu ini masih di tengah ini tampilannya Mbak. Dinaikkan. Nah, mana judulnya mana? Judulnya. Nah, ini optimalisasi pembinaan karakter disiplin melalui internalisasi tata tertib. Ya. Nggih. Eh, Pembinaan karakter disiplin. Ya nggak usah pakai karakter, tambah. Optimalisasi pembinaan disiplin. Nggih, Pak. Ini guru apa Mbak? Ayo. Saya IPS, Pak. Kenapa ngambilnya ini? Karena menurut saya untuk pembinaan karakter, terutama disiplin itu bukan hanya tanggung jawab dari wakakesiswaan ataupun BK, tapi juga semua guru mapel. Nah, ini juga saya rasakan di mapel saya itu, Pak, terutama anak-anak kelas 7, yaitu 7C dan D yang saya ampu itu memang masih seperti tahap penyesuaian dari MI ke MTS itu Pak, jadinya kurang disiplin mereka. Kurang disiplin dalam apa ini? Misalnya ketika mereka
sudah jam pelajaran itu mereka masih di luar. Kemudian kalau di luar pelajaran itu tidak membawa kartu absen, itu sekarang kita kan sudah absennya digitalisasi itu Pak, scan. Terus kurang Hmm. menghayati kontrak belajar seperti itu. Ya, ini harus dilihat dulu, Mbak Ayu. Apakah penyebabnya ini karena mereka yang memang perpindahan dari sekolah dasar ke MTS ini, atau gurunya yang memang belum maksimal dalam membina kedisiplinan, atau ada faktor lain gitu loh. Ya, Nggih. selama ini kira-kira apa penyebabnya itu? Saya sudah konsultasi dengan mentor dan Mm-mm. wakakesiswaan juga BK, Pak. Itu Mm-mm. karena memang belum adanya sosialisasi tata tertib yang sistematik. Artinya cuma insidental seperti ketika amat sama itu cuma dibacakan secara sekilas gitu aja, Pak. Hmm, ya, ya, ya. Internalisasi tata Kurikulum. tertib ya berarti ya anunya ya. Fokus kegiatan ini kan internalisasi tata tertib ya. Nggih. Seperti apa ini kira-kira gambarannya, Mbak? Saya langsung ke metrik mawon gitu, Pak. Entar, kita di judul dulu. Oke. Itu tata tertib kurang huruf T itu, Mbak. Nah, Tata tertib. oke. Ya, melalui internalisasi. Ya, di gambarannya apa dulu disebutkan ke saya coba. Kalau Internalisasi. internalisasi tata tertib itu jadi karena memang belum ada sosialisasi tata tertib yang sistematik, artinya cuma insidental saja. Jadi memang anak-anak kelas 7 itu belum menghayati tata tertib itu. Jadi nanti di dalamnya ada semacam diskusi dengan kesiswaan, BK, kemudian saya dan guru-guru mapel yang Hmm. mengampu di kelas yang saya jadikan sasaran seperti itu, Pak. Kemudian Oke. nanti memang ada pemantauan, ada praktik gitu. Ya, oke. Itu pembinaan disiplin murid atau siswa gitu ya. Tambahin itu. Ini disiplin apa? Guru atau murid? Ya. Oke, coba langsung ke metrik. Matriknya ya langsung. Iya, Pak. Kegiatannya. Paling bawah tuh biasanya. Ya. Ya, ini coba. Penyiapan rencana aktualisasi, konsultasi mentor. Nah, ini aja, membuat penerbitan surat tugas aja Mbak yang B-nya. Hmm. Penerbitan surat tugas dan itu penyusunan apa ya cukup dua aja Mbak. Tuh, ya. Oke Atau nih, Pak. tambahkan Oke. koordinasi dengan guru lain tuh. C-nya Oke. koordinasi dengan apa? Guru BK dan apa gitu ya. Itu kan terkait kedisiplinan. Oke. Ya, apa yang perlu guru BK dan apa gitu. Waka ya, waka kesiswaan dan guru BK. Mentornya Pak Kepala langsung. Oke, Bu Kamat, Pak. Oh, Bu Kamat ya, oke. Nomor dua, internalisasi. Ya, ini jangan langsung internalisasi, Mbak. Oke. Menyusun apa tadi? Menyusun programnya dulu. Ya, menyusun, ya, menyusun program atau itu tadi eh, ya menyusun program rancangan program ya, rancangan program
internalisasi tadi, program internalisasi tata tertib ya. Ya, baru yang ketiga itu tadi Ini pelaksanaannya, nih. pelaksanaan Ini. pelaksanaan internalisasi tata tertib gitu, Mbak. Nomor tiganya. Nggih, Pak. Internalisasi tata tertib. Coba yang nomor tiga, kegiatannya apa? Di yang bawahnya coba. Yang bawahnya terus ya. Nah, nah ini sosialisasi ini masuk di tahapan itu, Mbak. Atau ini nomor tiga, jadikan nomor tiga nanti. Yang pelaksanaan Yang itu nomor empat ya. Sosialisasi karakter disiplin ini jadikan nomor tiga, ya kan? Nomor dua nggih. tadi kan penyusunan perencanaan tadi. Ya, terus yang pelaksanaan internalisasi nomor dua itu jadikan nomor empat. Oh, ini di nomor 4. Iya. Terus Mm-mm. ini tadi nomor 2. Mm-mm. Nah, tiganya kan ini Terus tetap ya. ini. Nah, itu tahapannya diperbaiki ya, Mbak. Itu kebolak-balik itu. Oh iya. Jadi ini gini, Pak. Maksud saya Mm-mm. dari dari setelah penyiapan rancangan aktualisasi itu, Mm-mm. kemudian saya melaksanakan diskusi kecil dengan Wakamat Kesiswaan Nah, BK itu itu. itu itu masuk di tahapan yang menyusun program ini. Misalnya A, diskusi, ya toh? Ini kan bagian Oh, dari oke. nyusun rancangan ini toh, program ini. Mau Oh, mau ini seperti berarti. apa kan gitu kan? Oh, nggih. Berarti di sini nggih, Pak. Iya. Terus apalagi itu waktu pertama kali nyusunnya itu apa? Nah, itu alur itu mungkin tuh. Nah, itu. Ya, maksud saya itu kebolak-balik itu. Oh, Ya, nggih, Pak. diurutkan. Nah, itu yang masuk mana itu menentukan kelas itu. Masuk dua. Nggih. Nah, ya udah. Ya, terus nomor tiga Nggih. apa udah bener tuh tadi sosialisasi. Nomor 3 terus ini Nah, iya sosialisasi bener. karakter disiplin. Ya, itu udah benar. Nah, itu yang praktik nyata itu nggak usah. Ya, tadi Oh, masuk tuh. pelaksanaan tadi loh, praktek nyata itu ya. Itu dihapus aja. Oh, Praktik nggih. nyata nomor 4 dulu. Nah, itu dihapus. Nanti tahapannya itu bisa dimasukkan di nomor 4 tadi ya. Terus Nggih. disingkat itu Mbak ya, jangan kepanjangan gitu. Mm-mm. Misalnya yang A itu Nggih, praktik, Pak. praktik perilaku kedisiplinan gitu aja. Oh, Praktik perilaku kedisiplinan pada pembelajaran gitu loh. Kata-katanya jangan terlalu ini, jangan terlalu diri-diri. Ya, yang nggih, Pak. simpel-simpel aja. Ya, oke. Ya, nanti disesuaikan ya itu ya. Ya, nanti disesuaikan Nggih. Mbak Okta ya. Coba nomor 5. Nomor 5 ya. Nomor li Lima nomor 5 monitoring, Pak. karakter disiplin. Ya, mereka anu aja. Ya, monitoring secara berkala ini ya boleh lah itu. Baru nomor 6 evaluasi dan penyusunan laporan ya. Coba nomor 6. Oke. Oh, nggak Belum ada ada. ini. Tambah ya, Nggih. evaluasi dan penyusunan laporan. Terus itu tahapan-tahapannya nggak usah kebanyakan, Mbak. Mungkin cukup 3 ya. Nggih, Pak. Yang tadi yang nomor 5 itu loh. Itu kan ada yang bisa digabung itu. Nggih. 3 aja. Ya, 3 atau 2. Gitu nggak ya, Mbak Nggih. Alta? Nanti diperbaiki lagi. Nggih. Pak, Ya, misal misal tapi mm-mm. saya guru IPS ngambil judul ini ndak apa-apa tau, Pak? Ya tadi kan sudah ini katanya Iya. untuk disiplin ini tanggung jawab semua guru Nggih. dan itu arahan mentor kan.
Nggih, betul. Ya udah gitu aja. Kalau pengujinya nanya, ya ini udah arahan mentor gitu aja biar biar nanti mentor yang menghadapi kan gitu. Nggih, nggih, Pak. Gitu Terima ya. kasih, Pak Rois. Oke. Mbak siapa ini sekarang? Mbak Tiara, silakan. Baik, Pak. Saya izin share screen. Ya, ini masih kurang berapa ini? Saya nambah waktu nggak apa-apa lah. Karena ujian ya ini. Senin ujian, kasihan nih Bapak Ibu nanti. Untuk dari judulnya bisa, Pak. Ya, Yang coba kemarin saya, dinaikkan dikit. Ah, ya. Inovasi media pembelajaran dan dinaikkan dikit Mbak Tiara. oh, Ini judulnya nggak kelihatan. Ya, pas tengah tuh. Nah, naikkan lagi. Ya, pas judulnya aja. Ini profesinya dihapus nih Mbak Tiara. Profesi ya itu dihapus. Terus calon dosen asisten ahli ini nanti di jabatan ya. Kan ada oh, nama NIP jabatannya. Sama kayak yang tadi teman-temannya. oke. Nanti saya perbaiki, Pak. Ini. Dari inovasi media pembelajaran seni tari mahasiswa PIAUD. Nah, ini disesuaikan ini judulnya nih Mbak Tiara. Harus mengandung tiga hal ya. Masalahnya apa, terus harus diselesaikan dengan apa, dan ada lokusnya. Kemarin kan Oke, udah saya kasih tahu ya. oke, Inovasi media pembelajaran. Ini untuk apa Mbak? Gitu loh. Tujuannya untuk apa? oke. Nanti saya rubah setelah ini. Apa tujuannya apa? Tujuannya apa? Tujuannya untuk visualisasi itu, Pak, visualisasi materi. Eh? Nah, ini ya, ya ini bukan visualisasi gerak, visualisasi materi kan tadi kan. Oh, iya. Maksudnya tujuannya itu loh. Ini inovasi media pembelajaran mikrovideo gitu aja Mbak. Mikrovideonya dipindahkan. Inovasi media pembelajaran mikrovideo sebagai sarana visualisasi materi apa tadi yang tari tadi? Visualisasi materi apa? Mata kuliah seni tari. Nah, itu mata kuliah seni tari di mana? Ya, di UIN mana? Oh, program ya. Program studi PIAUD UIN. Nah, gitu. Sunan Kalijaga. Yo, harus mengandung itu ya, lokusnya, ya. Inovasi media mikroaudio sebagai. Nah, udah ini udah benar. Coba di matriknya, matriknya penyiapan rancangan, oke. Menentukan materi yang akan dibuat video mikro berdasarkan RPS, oke. Menyiapkan sarana dan prasarana, oke. Nomor 4, membuat video pembelajaran seni tari, oke. Publikasi mikro video tari edu, oke. Evaluasi dan penilaian. Nah, ini udah bagus lah. Progresnya sampai mana, Mbak Tiara, pembuatan videonya? Oh, ini masih ini modelnya, Pak. Baru nyari modelnya. Sudah ketemu, Ya. Pak. Oh, Tapi sudah. masih penentuan jadwalnya. Karena Oke, kan ya. beliau juga ngajar gitu. Pastikan sesuai dengan anu ya, jadwal aktualisasi ya, selesainya nanti. Oh, iya, Pak. Ya. Paling penting itu ya Bapak Ibu ini buat semua juga. Pastikan Bapak Ibu proyeknya ini selesai selama masa
aktualisasi habituasi ini ya. Sebagus apapun proyeknya Bapak Ibu, kalau dalam waktu itu nggak selesai, nanti nggak dinilai ya. Artinya gagal. Ya, jadi pastikan semua selesai on time, tepat waktu. Gitu nggak, Mbak Tiara? Iya. Ya, sukses mudah-mudahan semuanya. Hmm. Lanjut ke siapa ini? Mas Tanwir udah belum? Udah ya tadi. Mas Rizal oke, belum. Silakan Mas Rizal. Siapa? Ya, judulnya Judulnya optimalisasi mm-mm. pemanfaatan media sosial digital. Itu diganti dulu di gitu. Nah, ini sama ya yang kayak tadi ya siapa itu? Seba- Mas Mas Tanwir Tanwi. kayaknya. Mm-mm. Oke. Sebagai sarana informasi dan edukasi untuk layanan pernikahan di Nah, kantor Penyubir Kabupaten Semarang. oke ya. Yang benar tuh layanan apa? Itu nggak pakai untuk Mas Rizal. Langsung ya, Pak? Ya, Layanan ya? sarana informasi dan edukasi Iya. layanan pernikahan. Ya, oke. Pakai apa nggak sih sebenarnya? Pelayanan apa layanan? Pelayanan. Hah? Pelayanan sih. Yang benar apa? Biasanya pelayanan, Pak. Layanan sih kayaknya. Pelayanan. Iya, pelayanan. Nggak pakai apa kata. Ya, nggak pakai. Layanan aja. Iya, iya, iya. Siap. Kalau pelayanan itu berarti lagi proses dalam pelayanan. Tapi kalau layanan itu Layanan. berarti apa saja sih yang menjadi layanan atau Hmm. yang dilayani di kantor KUA Penyubir itu apa aja kan gitu. Kalau pelayanan berarti dia ya waktu melayani Jatimnya itu kan gitu. Oke, Siap, Pak. lanjut di Langsung metrik sih. metrik ya. Metrik ya. Mm-mm. Nah, Penyiapan rancangan aktualisasi, oke. Konsultasi dengan mentor penerbitan surat tugas, konsultasi dengan para pegawai. Ya, ini pegawai ini apa maksudnya? sama teman-teman kantor, Pak. Jadi kayak Konsul eh, koordinasi ya. koordinasi nih. Koordinasi dengan eh, langsung aja koordinasi dengan penyuluh atau penghulu. Dengan kalau penghulunya di sini Pak Kepala aja, Pak. Oh gitu, Iya, koordinasi dengan eh, pegawai di KUA dengan eh, yang berkaitan maksudnya ya Mas ya. Koordinasi dengan pegawai yang berkaitan atau yang apa ini? yang berkaitan. Eh, Dengan program ini tuh, kami dengan program rancangan aktualisasi gitu aja. koordinasi Dengan pegawai yang dengan pegawai yang terkait gitu. Pegawai yang terkait yang terkait program program aktualisasi. Ya, maksudnya kan ini nanti yang terkait dengan medsos ini, Thomas. Ya, betul, Pak. Ya, oke. Ini menyusun programnya ini nggak usah kayaknya. Yang Menyusun ini lah, oh menyusun yang ini program itu nggak usah, biasanya. nggak usah ya. Nah, ini pembuatan panduan pengelolaan media sosial, oke. Ini jadi pertama
anu Mas, ini juga menentukan PIC Menentukan, oh iya, atau apa tadi loh yang kayak Mas PJ. Tanwirul apa orangnya Eh, menentukan tim atau PIC gitu. Tim atau garis miring PIC ya, pengelola media sosial gitu. yuk, Kemudian eh, ini langsung aja membuat panduan. membuat panduan. Yang B-nya membuat panduan pengelolaan medsos. Panduan pengelolaan medsos KUA Banyu Biru. Nah, ini publikasi nanti nih. Hmm, Ya, itu dulu. Oke. Optimalisasi interaksi. Oh, ini anu dulu, Mas. Tiga ini. Pembuatan konten dulu. oh, langsung. Saya kira jadi satu dengan panduan, Pak. Enggak, beda itu. Buatan, Konten. Pembuatan konten. ya, Pembuatan konten media sosial. Pembuatan konten media sosial. Layanan pernikahan. Hmm, Oke. Nomor empatnya eh, publikasi konten ya. Nomor empatnya publikasi konten, publikasi konten dan manajemen interaksi. Nah, nanti di tahapannya ini ada yang anu Mas. di ini Pak, di Oh, tahapan atau anu ya, bentar. Ini eh, sosialisasi gitu. yang di tahapan Pak. Iya tahapan aja. Hmm. Jadi gini loh, kan ada nanti salah satu tahapannya itu meningkatkan jumlah follower tuh loh Mas. Oh, iya. Itu di mana kira-kira? Mungkin di nomor 4 sih Di kayaknya. nomor 4 ya. Apa yang monitoring ini Pak? Enggak, itu enggak usah. Oh, nggak usah. Ini evaluasi dan penyusunan laporan aja nomor 5 ini. Evaluasi. Hmm. Ini menetapkan atau yang Apa tambahin satu tahapan ya? Oh, nomor 4 aja Mas itu. Tahapannya yang A, ya, meningkatkan jumlah follower. Sosialisasi dan meningkatkan jumlah follower itu. Sosialisasi dan meningkatkan jumlah follower. Baru yang B-nya publikasi konten dan yang C-nya manajemen interaksi. oh ya, Hmm. manajemen. Manajemen interaksi itu membahas komentar-komentar tuh loh Mas. Oh iya, siap, siap. Nanti apa namanya? Buktinya atau outputnya kalau membalas komentar ya screenshot dari balasan Hmm. komentar itu loh. Ya. Itu yang manajemen interaksi Pak. Jadi ada tiga ya yang publikasi itu sosialisasi Sosialisasi, dan meningkatkan jumlah follower, iya, manajemen apa publikasi kontennya belum. publikasi konten. Publikasi konten diupload itu loh. Oh iya, Kemudian dan manajemen manajemen interaksi. interaksi. Ya udah gitu. Itu yang nomor 5 evaluasi dan penyusunan laporan. Nah itu yang pakai analitik itu masukkan tahapannya tuh. Hmm. Oh iya, Pak. Mm-mm. Evaluasi dan penyusun nggak usah rutin. Evaluasi rutinnya dihapus. Nah, Siap, ya, Pak. yang A misalnya menggunakan analitik itu ya untuk memantau itu. Ya, itu nanti terserah Mas inilah
Mas Rizal ya. Siap-siap, Pak. Mau Contoh seperti nantinya. apa evaluasinya? Yang B-nya menyusun laporan gitu. Menyusun laporan aktualisasi. Ya, ya, saya pikir itu Mas Rizal ya. Yap. Nanti bisa Terima kasih banyak, Pak. dilanjutkan Oke, sendiri. G. Terima kasih. siap. Oke. Lanjut Mbak Rahma Septiana. Ya, kurang berapa ini? Mbak Rizky belum ya? Belum ya, Pak. Kurang Mbak Rizky tok ya? Habis ini. Sudah tampil nih, Bapak. Iya. Oke. Oke, udah. Optimalisasi pemanfaatan media digital interaktif dalam pembelajaran informatika di MTS Negeri. di MTS Negeri 8 ya, Nggih, Pak. Boyolali. Optimalisasi pemanfaatan ini yang apa kemarin Mbak Ini maksudnya nanti Septiana? media pembelajarannya berbasis digital ngeten, Pak. Yang apa kemarin? Menggunakan apa contohnya? Menggunakannya contohnya nanti bisa Wordwall atau Quizzes, bisa juga Canva. Seperti itu, Pak. Oke. Coba matriknya. Ini sebelumnya sudah pada pakai belum, Mbak? Apa? Belum, Bapak? Kalau belum nggak usah pakai optimalisasi. Oh, sebelum Mm-mm. itu sudah menggunakan Canva media pembelajarannya. Cuman print, maksudnya belum berbasis digital gitu. Jadi digantos deh judulnya. Iya, nggak usah optimalisasi. Ini kan Mbak Septiana ini kan kayak baru gitu ya. Nggih. Iya, pemanfaatan aja gitu. Nggih, ngeten nggih, Bapak. Ya, ini tujuannya tambahkan Mbak Rama. Tujuannya. Ya, ini pemanfaatan media digital interaktif untuk apa? Ya, untuk meningkatkan pemahaman siswa atau apa? Tujuannya untuk apa ini Mbak Rahma? Kalau tujuannya itu untuk biar motivasi atau partisipasi peserta. Nah, itu ditulis meningkatkan motivasi kan gitu. Motivasi siswa gitu. Siswa apa gurunya? Siswanya, Pak. Ya, siswanya. Ngeten Ya, nggih. gitu Mbak. Oh, nggih. Tujuannya ditulis ya. Itu di spasi interaktif spasi ya. Ya, Senin ya ujian ya. Nggih. Eh, Senin ya. Saya moderatornya atau bukan ya? Kayaknya nggak ada jadwalnya saya Senin. Belum kayaknya, Pak. Soalnya kan Hah? rencana kalau di jadwal itu Rabu. Oh Cuman gitu, diajukan Senin. dimajukan Senin. Waduh, saya Iya terus Pak, terang diajukan Senin karena Rabu kita klasikal Pak. Tuntutan, semuanya harus selesai. Nanti kelas apa? klasikal periode 1. Jadi sebelum 5 Desember itu semuanya harus sudah selesai. Kalau Waduh. berbarengan kan nggak bisa. Ini kita kan angkatan periode 1, kemudian periode 1 Hmm. klasikal, periode 11 datang lagi. Jadi ya Oh. terpaksa ini. 11 itu terakhir Mbak Hanafa. Oke, 11 terakhir. Sapu jagatnya itu nanti ada 7 kelas, jadi lebih sulit lagi. Masih kurang lagi. Untuk jadwalnya memang masih diproses Pak. Beberapa kemarin ada penguji yang mundur, jadi ini kita masih cari. Belum launching. Oke ya, makasih Mbak Hanafa infonya. Nih.
Oke, lanjut lagi Mbak Rahma di kegiatannya coba. Kegiatannya perencanaan dan persiapan. Ini perencanaan dan penyiapan atau persiapan ya nggak apa-apa lah. Ya. Penyiapan aja penyiapan. Oke, Ya. ngeten. Hmm. Ini bukan ini Mbak, ini yang B-nya itu penerbitan surat tugas untuk rancangan. Ya. Yang C-nya ini koordinasi dengan guru yang lain misalnya apa? Guru sebelumnya, guru yang C-nya ini koordinasi dengan pengampu TIK sebelumnya itu. Oke. Ada nggak pengampu sebelumnya? Ada Pak, dan di sini juga gurunya ada satu lagi. Nah ya iya, koordinasi dengan guru pengampu TIK. Ya, mapel TIK. Gitu. Oke, nomor 2. Analisis materi dan kebutuhan media digital. Nah, betul ya. Oke. Nomor 3, desain konsep. Ya. Oke, bagus. Nomor 4, produksi media digital. Oke. Nomor 5, implementasi. Oke. Ya, oke. Nomor 6. Nomor 6. Udah. Saya pikir sudah oke ya. Nanti dibikin yang menarik ya, Nggih, Mbak Bapak. Septiana ya. Nggih. Sukses lah. Mudah-mudahan anak-anak pada semangat. Nggih. Oke, Terima kasih Pak Rois. sama-sama ya. Oke, yang ini selanjutnya coba Mbak Rahma yang satunya lagi. Rahma siapa ini tadi? Rizky Iya, ya. nggih, Bapak. Nggih, Silakan ditampilkan. izin, nggih. Ini terakhir kan Mbak Rizky? Rizky Nggih, Amalia. nggih, Pak. Oke. Kurang saya saja. Nggih, sampean nggih, Pak. Nggih. Iya, ya baru nih. Pencatatan layanan bimbingan. Ini kok pencatatan ini maksudnya gimana? Mbak Nggih, Rizky. Bapak, kan nggih, selama ini pencatatan layanan BK kan masih manual menggunakan kertas sama Excel yang terpisah file-filenya gitu, Nah, Bapak. judulnya jangan itu. Terus saya Jadi akan depannya Mbak, depannya itu digitalisasi ya. nggih, Digitalisasi pencatatan layanan, digitalisasi pencatatan layanan bimbingan dan konseling ya. Ya, melaluinya itu dihapus sampai sampai monitoring itu. Untuk apa ini tujuannya Mbak ini? Bentar, Bapak. Tujuannya untuk apa? Untuk monitoring perkembangan peserta didik ini, Nah, ya Bapak. itu. Itu toh tujuannya. Iya, Untuk untuk jadi efektivitas, biar bisa tahu untuk peningkatan efektivitas monitoring gitu ya. Peningkatan, untuk peningkatan lah. Biar kelihatan meningkat gitu loh Mbak. Sebelumnya katanya manual tuh.
untuk Nggih. peningkatan efektivitas. Hmm, Ya, ya ini kan sebelumnya kan susah ya untuk memonitoring ini ya Mbak Rizky ya. Nggih, Bapak masih terpisah-pisah filenya. Jadi file absen sendiri, file pelanggaran sendiri begitu, Bapak. Jadi nanti saya kumpulkan jadi satu, jadi filenya langsung jadi satu terintegrasi seperti itu. Oke, langsung matrik. Nah, minimal judul tuh Bapak Ibu udah nggak terlalu dibantai lah sama penguji. Ya, ayo metriknya. Ini Mbak Nindi ini ada 2 ya akunnya. Ya, membuat ini penyiapan ya. Penyiapan rancangan aktualisasi. Ya, nomor 2. Nomor 2 Mbak. Itu, Pak, membuat database. Digital laporan bimbingan konseling. Oh, kemarin udah saya review sedikit ya. Nggih, Bapak. Oke. Yang 2B-nya apa? Coba. 2B. Menyiapkan spreadsheet-nya. Ya, menyiapkan spreadsheet. Bukannya itu di atas ya? Coba lihat. Menyiapkan database tadi. Oh iya benar. Oke, nomor 3. Ini membuat sistem inputnya, Pak. Itu yang B-nya tadi membuat spreadsheet dan menginput data, atau Mbak? Apa enggak? Kemarin kayaknya Lah, udah saya koreksi. nggih, Bapak, lah untuk kegiatan nomor Hah? 3-nya niku input data lah. Kalau belum ada sistem input datanya, pripun, Bapak? Kan nomor 2 untuk kegiatannya baru membuat database-nya, menyiapkan spreadsheet-nya itu. Jadi tiap sheet ada absensi, ada pelanggaran, ada konseling dan Iya, sebagainya itu. ini spreadsheet ini kalau membuat database itu ya tentu sudah termasuk menginput datanya toh Mbak ke dalam spreadsheet itu loh maksudnya. Coba nomor 3-nya gimana tadi? Oke, berarti nomor Nomor 3-nya 3-nya itu apa? membuat sistem input datanya, Pak. Membuat sistem Ya input ini datanya. Jadi beda. nanti input datanya melalui Iya, data hmm, kan diinput dulu. Ini maksudnya input data siswa itu bagaimana? maksudnya itu jika misalkan hari ini ada yang absen, nah itu langsung diinput ke sistemnya, begitu Bapak. Jadi real time setiap hari. Nah terus yang nomor 2 itu database apa? Coba lihat nomor 2. Nomor 2 ini database untuk spreadsheet-nya seperti ini Bapak. Absensi, pelanggaran, konseling baru data-data apa saja yang harus didigitalisasi seperti itu Bapak. Itu berarti bukan database-nya Mbak. Membuat itu kan kayak kotaknya untuk diisi gitu tuh nanti. Oke, apa saja Membuat yang harus dicantum? eh, membuat apa ya? Membuat apa ya? Bukan Ya kebutuhan database data. juga nggak apa-apa sih, tapi masih kosongan ya. Ya nggak apa-apa sih. Iya, Bapak. Heeh. Ya nggak apa-apa lah. Nanti itu dijelaskan aja kalau penguji tanya ya. Heeh. Ya, coba nomor 3. Nomor 3 menginput membuat sistem input data otomatis terintegrasi mendesain ya. Oke.
Inputnya apa maksudnya nih? Yang tadi itu ya. Nggih, Kalau ada input data harian. siswa ini gitu misalnya. Nggih, nggih. Ya udah nomor 4, ya, membuat Membuat dashboard dashboard ya. monitoring perkembangan siswa. Oke. Nomor 5. Nomor 5 apa? Sosialisasi pada wali kelas dan Oke. guru. Nomor 6. Nomor 6 Evaluasi yang dan itu ya, penyusunan laporan. evaluasi ya. Oke, Nggih. saya pikir udah menyeluruh juga Mbak Amelia ya. Nanti dikuatkan Nggih. untuk setiap outputnya ya, bukti outputnya ya Mbak. Dia buat Nggih. semua juga ya, outputnya itu loh Mbak. Jadi Nggih, kalau nggih. tahapannya ada 4, outputnya juga 4 ya. Misalnya mengumpulkan masukan dari guru BK, berarti apa ini? Ya, berarti outputnya apa? Jadi Data laporan masukan hasil ya. evaluasi ini, Pak. Laporan. Ya enggak. Kalau mengumpulkan masukan, berarti apa hasilnya? Ya daftar masukan dari guru BK, wali kelas dan kepala madrasah. List ya, daftar masukan Mbak itu. Kan Mbak Rizky ini mengumpulkan masukan ya kan? Ya terus yang didapat apa? Ya daftar masukan toh. Nggih, Bapak. Ya itu. Kalau yang B menganalisis efektivitas, berarti apa? Hasilnya apa? Ya hasil analisis gitu. Disesuaikan ya semuanya ya Bapak Ibu outputnya. Nggih, Bapak. Nggih. Yang B tadi hasil analisis Mbak ya. Yang C memperbaiki kekurangan, hasilnya apa? Outputnya apa? Ya. Berarti misalnya sistem fitur yang telah diperbaiki gitu. Ya. Bisa berbentuk tampilan screenshot Mbak Amelia ya. Screenshot. Ya, kalau penyusunan laporan aktualisasi outputnya apa? Melakukan penyusunan laporan ini outputnya apa Mbak Rizky? Laporan aktualisasi. Laporan aktualisasi. Ya udah gitu ya. Nanti disesuaikan semua. Nggih, nggih. Makasih Mbak Baik, Rizky. Bapak. Ya. Terima kasih, Bapak. Udah semua nggak Bapak Ibu ya? Ya, ini saya tambahkan ini setengah jam. Agar ya ini biar Bapak Ibu terbekali semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Sudah kita selesaikan dan mudah-mudahan sukses nanti untuk hari Senin. Kita akhiri untuk pertemuan pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya Bapak Ibu ya. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Baik, adik-adik, ini langsung saya tutup ya.